Hello guys, selamat datang di channel Moreja Studio bersama Reza di sini. Berhubung para karakter di film The Passion Stone ini tidak memiliki nama, jadi biar gampang saya akan memanggil mereka sesuai nama artis yang memerankannya. Dan sebelum menuju sinopsisnya, saya ingatkan terlebih dahulu kalau film ini dipenuhi dengan adegan dewasa. Di sebuah negara berkonflik, seorang wanita bertahan hidup sembari merawat suaminya yang sedang koma. Dengan kondisi seperti itu, si wanita menjadikan suaminya sebagai tempat curhat, membahas remeh-temeh hingga hal-hal yang dianggap tabu, termasuk menceritakan kedekatannya dengan seorang prajurit muda yang sering mampir ke rumah mereka. Tanpa banyak basa-basi lagi, saya persembahkan The Passion Stone 2012. Hari itu adalah hari ke-16, suami Farah yang bernama Hamid terbaring kaku di atas tempat tidur. Pria itu mengalami kondisi vegetatif, yaitu gangguan fungsi otak kronis yang membuat penderitanya kehilangan kesadaran. Berbeda dengan pasien koma yang tidak sadar total, pasien vegetatif bisa membuka matanya, bahkan jantung dan paru-parunya pun bisa berfungsi layaknya orang sehat. Farah cemas kondisi suaminya tidak ada perkembangan, padahal tabib bilang setelah 2 minggu, Hamid sudah dapat berbicara dan mendengar. Bersama suami dan 2 anak perempuannya yang masih kecil, Farah hidup di sebuah negara berkonflik di Timur Tengah. Karena kondisi itu pula, setiap kali keluar rumah mereka harus sembunyi-sembunyi takut terkena peluru nyasar. Sialnya, setelah berjuang keras menuju apotek, Farah tidak berhasil memperoleh obat-obatan karena ia sudah terlalu sering berhutang di tempat itu. Dengan campuran air gula dan garam sebagai pengganti cairan infus, Farah berharap suaminya bisa bertahan selama beberapa hari. Meskipun sang suami sedang tidak sadarkan diri, Farah tetap meminta izin untuk pergi meminjam uang pada bibinya. Di depan flat kecil milik bibinya, Farah terkejut karena yang membukakan pintu ternyata bukanlah orang yang dikenalnya. Dengan buru-buru orang tersebut bilang kalau bibinya Farah sudah pindah tanpa memberitahukan alamat barunya. Kabar itu pun Farah sampaikan pada sang suami yang masih tidak bergeming dari tempat tidur. Farah juga mengeluhkan kenapa di saat seperti itu keluarga sang suami bisa tega meninggalkan mereka. Setelah tidur dengan kondisi lapar, keesokan paginya rumah Farah disambangi oleh seorang ulama yang mengajaknya untuk beribadah. Namun ajakan tersebut ditolak Farah secara halus dikarenakan saat itu ia sedang datang bulan. Sementara itu di dalam rumah, 2 anak Farah malah bermain-main dengan tubuh ayah mereka yang terbujur kaku. Melihat kejadian itu, Farah sontak mengusir anak-anaknya dari kamar dan memeriksa kondisi sang suami. Farah hanya bisa menatap nanar luka mengering di leher suaminya gara-gara terkena peluru. Kondisi ricuh di luar sana menyebabkan Hamid tidak mendapatkan perawatan sehingga peluru itu masih bersarang di lehernya. Saat Farah sedang melihat para pasukan bersenjata dari balik jendela kamar, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan keras yang mengguncang kawasan tempat tinggalnya. Tanpa membuang waktu, ia langsung menyeret 2 anaknya ke sebuah ruangan bawah tanah, di mana para tetangganya juga sedang berlindung menyelamatkan diri. Di kala genting seperti itu, Farah sempat kembali ke dalam rumah, meneteskan obat mata pada suaminya agar tidak kering terkena debu bekas ledakan. Setelah Farah kembali ke ruang bawah tanah, para pasukan bersenjata muncul dan menggerebek rumahnya. Di sana komplotan pria itu bingung mendapati Hamid tidak sadarkan diri di atas tempat tidur. Dari pakaian dalam milik Farah yang mereka temukan, para komplotan itu pun tahu jika Hamid punya seorang istri. Setelah menjarah semua barang berharga di rumah itu, mereka kemudian pergi tanpa melukai Hamid sedikit pun.
Setelah dirasa aman, Farah dan tetangganya keluar dari ruang bawah tanah, kemudian memeriksa kondisi rumah mereka masing-masing. Belum selesai keterkejutan Farah atas hilangnya cincin kawin sang suami, ia tiba-tiba mendengar tetangganya berteriak histeris dari luar rumah. Farah pun sontak ikut-ikutan berteriak ketika ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri 3 orang tetangganya terbaring tanpa nyawa setelah dibantai pasukan bersenjata. Pada sang suami yang masih hilang kesadarannya, Farah bilang akan pergi bersama anak-anak untuk mencari keberadaan bibinya. Setelah Farah bersikeras tidak akan pergi sebelum mendapatkan alamat baru sang bibi, penghuni flat tempat bibinya dulu tinggal akhirnya keluar dan menyerahkan secari kertas pada Farah. Berbekal alamat yang tertera di kertas itu, Farah dan 2 anak perempuannya berhasil bertemu dengan sang bibi di sebuah flat lainnya. Pada keponakannya, wanita bernama Hasina itu mengaku telah melakukan sebuah kejahatan besar sehingga mau tak mau ia harus sering berpindah tempat tinggal. Setelah mendapatkan pinjaman uang dan menitipkan 2 anaknya pada sang bibi, Farah lalu pulang ke rumah memeriksa kondisi Hamid, suaminya. Sambil menyeka wajah Hamid, Farah melontarkan keluhannya tentang biduk rumah tangga mereka. Selama 10 tahun menikah, Hamid hampir tidak pernah ada di sisi Farah karena sibuk berjuang di medan perang. Bahkan di hari pernikahan mereka, Hamid tidak hadir sehingga Farah harus menikah dengan sebilah belati milik Hamid sebagai perwakilan. Keesokan harinya, Farah kembali melanjutkan keluh kesahnya pada Hamid, kali ini membahas tentang keluarganya sendiri terutama sang ayah. Pria itu digambarkannya sebagai sosok yang hobi taruhan, bahkan rela menjual anak-anaknya sendiri demi membayar hutang. Saking bencinya Farah pada sang ayah, ia nekat menyerahkan burung kesayangan pria itu pada seekor kucing liar untuk dimakan. Entah kenapa, membicarakan sosok ayahnya membuat Farah jadi emosi dan malah mencabut selang infus Hamid. Meskipun Hamid tidak sampai meninggal dibuatnya, Farah merasa dirinya telah berbuat kejam. Bibi Hasina pun menjelaskan bahwa Farah telah menganggap Hamid sebagai batu yang hanya bisa mendengarkan keluh kesahnya. Oleh karena itu, pada Hamid pula, Farah akhirnya meluapkan semua emosinya. Di hari yang lain, ulama datang ke rumah Farah dan mengabarkan kalau kondisi di luar sana sedang tidak aman. Berhubung ruang bawah tanah lagi banjir, Farah pun berupaya menyembunyikan suaminya di dalam lemari pakaian. Sialnya ketika ingin mengamankan dirinya sendiri, Farah malah berhadapan langsung dengan pria bersenjata di depan pintu. Mereka berjumlah 2 orang, di mana pria yang lebih tua terlihat lebih berkuasa. Setelah menyuruh anak buahnya keluar, pria tua tadi mulai bertanya tentang asal-usul Farah. Dengan gugup, Farah pun berbohong kalau ia adalah seorang janda 2 anak. Agar dirinya tidak dilecehkan, Farah juga melanjutkan kebohongannya, mengaku sebagai wanita penghibur untuk mencari nafkah. Mendengar hal itu, pria tua tadi sontak marah dan menghujat Farah sebagai penista agama. Saat baru bangun tidur, di keesokan paginya Farah dikejutkan dengan kedatangan pemuda bersenjata seorang diri. Setelah mengetahui kalau Farah bekerja sebagai wanita penghibur, pemuda bernama Masi itu berniat untuk menjajal layanannya. Dengan melemparkan beberapa lembar uang, Masi langsung menindih tubuh Farah tanpa ampun. Namun keperkasaannya hanya berlangsung beberapa detik saja karena ternyata ia sudah keluar duluan. Sambil tertunduk malu, Masi mengaku bahwa itu adalah pertama kali dirinya menjamah wanita. Ia kemudian pergi meninggalkan Farah yang hanya bisa menangis sambil memeluk lututnya. Sehabis mandi, dengan tatapan kosong, Farah bilang pada suaminya kalau ia pernah memainkan bagian bawah tubuhnya karena kurang puas dengan hubungan suami istri yang mereka lakukan. Farah lalu teringat perkataan sang bibi bahwa orang perkasa di medan perang tidak pandai saat bermesraan. Uang dari Masi yang berhamburan di lantai kemudian dikumpulkan oleh Farah dan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya selama beberapa hari ke depan.
Saat mampir ke rumah sang bibi, Farah akhirnya mengetahui kalau wanita itu ternyata bekerja sebagai wanita penghibur. Bersama anak-anaknya, Farah menyaksikan banyak pria datang silih berganti masuk ke dalam kamar Hasina. Nasib Farah ternyata tak jauh berbeda dengan bibinya itu. Saat berada di rumah untuk merawat suaminya, tiba-tiba masih sang pemuda bersenjata datang minta dilayani lagi sambil memegang beberapa lembar uang di tangannya. Berbeda dengan momen sebelumnya, kali ini Farah nampak tidak keberatan mengajak pria muda itu masuk ke dalam kamarnya. Dengan senyum sumringah, Farah bercerita pada Hamid suaminya tentang apa yang telah ia lakukan bersama pemuda tadi. Tanpa ragu, Farah mengaku kalau masih jauh lebih baik dari Hamid. Berbeda dengan suaminya yang marah apabila dikritik, masih menerima semua yang diajarkan Farah kepadanya. Seketika Farah tersadar jika perkataannya sudah kelewatan dan ia pun langsung meminta maaf pada sang suami. Besok paginya Farah kaget karena pagar rumahnya yang semula rusak kini sudah diperbaiki. Ia pun bergegas memeriksa Hamid, mengira pria itu telah sadar dan memperbaiki pagar tersebut. Setelah Farah tahu Hamid masih hilang kesadaran, tiba-tiba masih datang sambil mengaku bahwa dirinya lah yang telah memperbaiki pagar. Berhubung saat itu Farah sedang datang bulan, masih pun memintanya untuk jadi teman curhat saja. Sambil memperlihatkan luka-luka di tubuhnya masih berkata kalau itu adalah perbuatan komandannya alias pria tua yang pernah datang ke rumah Farah. Nah, dari percakapan mereka yang rada panjang ini, saya akhirnya tahu kalau masih mengalami kesulitan bicara atau yang biasanya disebut dengan gagap. Dengan penuh emosi, Farah bercerita pada Hamid tentang isi curhatan masih barusan. Ia geram kenapa ada orang yang tega menyakiti yatim piatu seperti Masih. Suatu hari tanpa sepengetahuan Farah, Masih meletakkan buntelan berisi buah-buahan dan kalung emas di depan rumah wanita itu. Sambil memakan buah-buahan itu, Farah kembali melanjutkan curahan hatinya pada sang suami. Ia yakin setelah menceritakan semuanya, Hamid bisa berubah dan lebih sayang kepadanya. Karena suasana hatinya sedang baik, Farah pun bersolek dan memakai pakaian yang bagus. Kali ini ia bertekad untuk menceritakan rahasia terdalamnya pada sang suami. Tanpa ragu, Farah berkata kalau Hamid tidak bisa punya anak alias mandul. Dua anak perempuan yang selama ini dipercaya Hamid sebagai anaknya ternyata bukan darah dagingnya sendiri. Di saat ibunya Hamid terus mendesaknya untuk memiliki anak, Farah mendapatkan pertolongan dari Bibi Hasina. Oleh wanita itu, Farah dipertemukan dengan laki-laki yang siap membuatnya hamil, dan cara itu juga mereka lakukan untuk mendapatkan anak yang kedua. Tanpa disangka, sebuah mukjizat pun terjadi di mana Hamid mulai menggerakkan matanya, kemudian disusul dengan tangannya yang merengkuh tangan Farah. Dengan tenaga seadanya, Hamid mulai mencekik leher istrinya itu sampai-sampai mereka berdua terbaring di lantai. Di saat genting seperti itu, Farah pun teringat kalau ia pernah menyimpan pisau tak jauh dari tempat mereka bergumul. Akhirnya dengan benda itu, Farah mengakhiri hidup suaminya sendiri. Sambil meneteskan air mata, Farah menatap sosok Masih yang tiba-tiba muncul dari balik jendela rumahnya. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah kutipan. Bagaimanapun menikahlah. Kalau kau mendapatkan istri yang baik, kau akan memetik kebahagiaan. Tapi apabila kau mendapatkan istri yang buruk, kau akan menjadi orang bijak. Demikian alur cerita film The Passion Stone 2012. Semoga terhibur dan bahagia selalu. Reza pamit, see ya!